Selamat siang Bu Yuli, hari ini kita mulai wawancaranya ya Bu. Bagaimana sikap Anda jika bawahan Anda melakukan kesalahan tapi masih ada ikatan saudara atau mempunyai hutang budi? Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan jawab pertanyaan Ibu. Saya akan bersikap profesional selayaknya atasan yang bertanggung jawab atas kinerja bawahan saya tanpa memandang background staff tersebut. Jika memang yang bersangkutan ada ikatan saudara ataupun memiliki backstory di luar pekerjaan, saya akan bertindak yang semestinya tanpa pengecualian dan membedakan dengan staf lainnya. Apakah Anda sudah siap dalam bekerja dengan tekanan? Saya siap dengan segala tekanan yang ada selama itu memang masih dalam lingkup tanggung jawab saya. Apa yang membuat Anda tertarik pada posisi ini di perusahaan kami? Yang membuat saya tertarik dengan posisi ini tidak jauh dari track record saya sebagai seorang direktur sales and marketing selama 4 tahun di Hotel Movenpick Dubai. Saat saya dapat info mengenai lowongan sebagai DWSM di Hotel Ibu, saya merasa tertarik berkarir di Indonesia dan ikut menjadi bagian dari Hotel Ibu. Apa pengalaman kerja Anda yang paling relevan dan posisi ini? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya pernah bekerja di Hotel Movenpick Dubai sebagai DOSM dan tentunya sebelum mencapai posisi tersebut, terdapat proses yang harus saya lalui seperti menjadi seorang sales eksekutif, sales manager, marketing manager, serta tidak luput juga menjadi salah satu HOD yang berperan besar dalam hotel. Sebutkan kekurangan dalam diri Anda yang sulit Anda hadapi dan bagaimana solusinya untuk meminimalisir kekurangan tersebut. Saya seseorang yang sulit untuk fokus, sehingga salah satu cara untuk meminimalisir keadaan tersebut yaitu dengan melakukan meditasi setiap harinya di pagi hari. Bagaimana solusi Anda ketika ada konflik dalam pekerjaan? Tergantung pada jenis konflik apa yang terjadi. Jika konflik tersebut masuk mencakup dunia pekerjaan, saya akan mengkomunikasikannya secara langsung, mengulik akar permasalahannya, berusaha untuk menemukan solusinya. Berbeda dengan konflik masalah pribadi, saya lebih prefer hal ini bisa dikomunikasikan bersama dengan HR selaku yang bertanggung jawab atas SDM perusahaan. Apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan ini? Saya yakin bahwa saya dapat memberikan impact positif untuk Hotel Movenpick Bali serta membantu hotel untuk achieve target penjualan. Apa alasan Anda berhenti dari pekerjaan sebelumnya? Alasan saya karena saya ingin memulai berkarir di negara saya lahir serta bisa lebih dekat dengan keluarga. Lingkungan kerja seperti apa yang Anda sukai? Lingkungan yang menyenangkan, positif, profesional, caring each other, dan bertanggung jawab. Bagaimana Anda mengatur prioritas pekerjaan? Saya mengaturnya dengan menganalisa tugas apa yang harus saya selesaikan terlebih dahulu dan selalu mencatat dan membuatkan list untuk semua pekerjaan saya agar tidak ada yang kemis. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Cukup lama saya mengetahui hotel ini dikarenakan Hotel Movenpick merupakan sister hotel di Accor Group dan hotel ini termasuk hotel baru di antara hotel lainnya di Bali, namun memiliki signifikan yang cukup pesat sehingga bisa bersaing di hotel competitors. Apa rencana Anda untuk 5 tahun ke depan? Rencana saya dalam 5 tahun ke depan dalam dunia karir yaitu bisa menjadi salah satu DOSM berpengaruh di Bali dikarenakan track record saya yang bagus. Apa pencapaian terbesar Anda dalam karir yang relevan dan posisi ini? Selama saya berkarir, saya berhasil mendapatkan reward sebagai best employee selama 2 kali saat saya masih menjadi seorang sales. Bagaimana sikap Anda ketika diajak bekerja sama? Yang pastinya bersikap profesional, berattitude, dan dapat memberikan trust kepada calon partner. Ketika ada teman kerja Anda yang tidak melakukan tanggung jawab pekerjaannya, apa yang harus Anda lakukan? Saya akan merimain kembali tanggung jawab yang harus dilakukan orang tersebut, namun dengan cara yang sopan, suportif, tanpa menjelek-jelekan orang tersebut. Saat Anda menghandle tamu atau customer yang serasa tidak bisa Anda handle lagi,
Apa yang harus Anda lakukan dan bagaimana tahap untuk menyerahkan masalah tersebut kepada yang lebih berpengalaman? Sebagai seorang DOSM, pastinya saya pernah berada di posisi sales yang berkomunikasi langsung dengan customer. Pada saat itu, langkah yang saya ambil yaitu menginfokan kepada atasan saya mengenai masalah yang terjadi dan mengkomunikasikan solusi yang tepat dalam menghandling customer tersebut. Jika memang masalah tersebut perlu di handover kepada yang lebih berpengalaman, dan solusi yang sudah saya lakukan atas izin atasan belum bisa mengatasinya, saya akan meminta izin kepada atasan untuk turun langsung membantu menyelesaikan masalah yang ada. Bagaimana cara Anda untuk membuat kekurangan yang Anda miliki tidak menjadi suatu hambatan dalam bekerja? Dengan cara meminimalisir kekurangan tersebut dan dapat bertindak profesional mengingat tanggung jawab saya yang besar bagi perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan ketika terjadi masalah di lingkungan bekerja? Yang pastinya bertindak profesional. Jika memang ada ranah peran dan tanggung jawab saya di lingkungan tersebut dan dapat menghambat kinerja pekerjaan, saya dan orang-orang yang bersangkutan akan berusaha mengkomunikasikannya serta mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Jika Anda ditugaskan untuk keluar kota di daerah terpencil dan minim jaringan dalam waktu yang lama, apakah Anda siap? Saya siap. Namun, dengan beberapa syarat dan negosiasi sebelum tugas tersebut diberikan kepada saya. Jika Anda mempunyai masalah personal dengan teman kerja Anda, apakah akan mengganggu kinerja teamwork perusahaan? Saya akan mengusahakan untuk tetap profesional sehingga masalah personal tidak terbawa dan berdampak dalam lingkup kerja. Tindakan apa yang dilakukan ketika mengetahui bawahan mengadu domba atasan lain? Saya akan berusaha bersikap bijak dan mengkomunikasikan secara transparan, tidak membelakangi pihak manapun dan menyampaikan fakta yang memang harus diungkapkan secara berhati-hati agar tidak menjadi bumerang bagi saya sendiri. Bisakah Anda menggambarkan sebuah momen ketika Anda merasa puas dalam bekerja? Biasanya saya akan membagikan kepuasan atau kebahagiaan tersebut terhadap tim saya, mengingat sales and marketing bekerja sama untuk mencapai kepuasan tersebut. Sebagai atasan, saya akan berterima kasih dan mengapresiasi pencapaian kerja keras tim saya, dan di beberapa waktu saya mencoba untuk merayakan hal tersebut bersama-sama seperti makan malam bersama ataupun ngopi bareng bersama-sama. Bagaimana sikap Anda apabila Anda yang mengkritik terkait pekerjaan Anda? Ya, menerima kritikan tersebut sebagai evaluasi pekerjaan saya, tidak menjadikannya sebagai hal negatif, namun sebaliknya. Apakah Anda bersedia jika diminta untuk bekerja lembur? Jika memang diperlukan, saya siap dengan hal tersebut. Bagaimana Anda akan berkontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan kami? Saya akan bertanggung jawab penuh atas peran sebagai seorang DOSM serta tim yang terlibat dalam meningkatkan target penjualan setiap tahunnya. Bagaimana Anda beradaptasi dengan budaya perusahaan? Saya akan mempelajari serta mengamati dengan sesama agar bisa beradaptasi dan baik, terutama culture tim saya, dan mengenal lebih dalam juga bagaimana keseharian mereka nantinya. Bagaimana Anda menghadapi ketika mengalami konflik dengan rekan kerja? Berusaha untuk tetap tenang, mencoba untuk mengkomunikasikannya dan mencari solusi untuk akar permasalahan. Berapa gaji yang Anda harapkan jika disesuaikan dengan kinerja Anda dalam membangun perusahaan? Terima kasih atas pengajuan pertanyaan ini, Bu. Sebelumnya, dengan background karir saya sebagai DOSM di Dubai, saya berharap bisa mendapatkan gaji dari range 16 juta sampai 20 juta. Dan besar harapan saya gaji yang saya dapatkan bisa setimpal dengan kinerja pekerjaan saya. Adakah prioritas lain selain bekerja di perusahaan ini? Untuk sejauh ini, saya masih fokus dengan berkarir di industri perhotelan sebagai direktur. Namun di luar pekerjaan, saya memiliki prioritas lain, yaitu menjadi salah satu volunteer aktif di Yayasan Panti Asuhan Anak Agape Indonesia. Apa pencapaian terbesar Anda yang dapat Anda bagikan dalam karir Anda?
Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya berhasil menjadi best employee semasa saya bekerja menjadi sales, dan saya juga berhasil dalam membantu achieve target penjualan setiap tahunnya. Saya harap pengalaman ini bisa saya bagikan di hotel maupun Big Bali dan berdampak positif untuk perusahaan. Antara 1 rentang sampai 10, seberapa siap Anda bekerja di perusahaan kami dan jelaskan alasannya. Dengan percaya diri, saya menjawab 10 karena saya sudah siap dan matang untuk kembali produktif di perusahaan baru. Hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam seleksi tenaga kerja? Dari saya pribadi, skill, pengetahuan, dan attitude memiliki porsi yang sama dan harus selaras. Ketiga hal ini yang penting dari calon tenaga kerja dan wajib dipertimbangkan dengan bisa bijak mungkin. Bagaimana Anda membangun komunikasi dalam tim saat bekerja? Setiap paginya saya akan melakukan morning briefing sebagai sarana komunikasi antara anggota tim mengenai laporan pekerjaan, arahan, namun juga sebagai pendekatan dengan semua anggota tim. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya Bu Yuli. Saya harap hasil wawancara hari ini bisa dipertimbangkan dengan bijak oleh perusahaan. Dan sampai jumpa untuk info selanjutnya ya Ibu. Have a nice day. Terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa kembali ya.